Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan atau memaparkan media sistem informasi. Yang pertama yaitu ada intelijensi bisnis. Nah, di dalam intelijensi bisnis ini ya ada tingkatan dan dalam membuat keputusan. Di dalam tingkatan membuat keputusan pada umumnya ada 3. Yang pertama keputusan strategi, yang kedua keputusan taktikal, yang ketiga keputusan operasional. Kemudian ada sumber intelijensi bisnis. Nah, dalam sumber itu ada 3 juga. Yang pertama, data bisa diambil dari data historis secara internal. Kemudian gudang data, sempat kita informasikan sebelumnya tentang gudang data, di mana data tersebut sudah dirapikan sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga ada big data. Nah, big data ini untuk menambahkan data secara struktur dan semi terstruktur ke dalam sistem informasi. Nah, kemudian selanjutnya ada penggalian dan analisis data. Nah, di dalam penggalian dan analisa data ini ya, untuk pengelolaan data kompleks, tentunya teknologi dapat mengelola data sekaligus menyajikan tampilan yang lebih manusiawi seperti grafik view dan grafik bar. Nah, ada juga tampilan 3 dimensi dan objek lainnya. Kemudian selanjutnya ada analisis web. Nah, di dalam analisis web itu yang berguna untuk intelijensi bisnis itu yaitu yang pertama ada visitor, yang kedua ada unique visitor, yang ketiga average time on set, yang keempat traffic source, yang kelima service provider, yang keenam page view, yang ketujuh bounce rate, yang kedelapan tag landing page, yang kesembilan top exit page. Nah, terus yang terakhir yaitu ada dashboard. Nah, dashboard ini ilmu teknologi dashboard ya, antar muka grafis yang dapat membantu sebuah manajemen untuk memvisualisasikan data yang sangat penting berdasarkan tanggung jawab pengguna, dan bagi pengguna itu dapat membantu untuk membuat segala keputusan. Nah, contohnya dashboard dapat dibuat dengan menggunakan tools khusus untuk sebuah intelijensi bisnis ini. Contohnya ada apa? Ada SAP, Microsoft Power, ada Oracle, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sistem informasi media sosial. Sistem informasi berbasis media sosial adalah sistem informasi yang membantu membagikan konten di antara jejaring sosial pengguna. Karena berbentuk sistem informasi, media sosial mempunyai komponen pendukung, yaitu komponen hardware, software, data, prosedur, dan pengguna. Pemain dalam media sosial di antara lain yaitu penyelenggara, pengguna, komunitas media sosial. Lalu, bagaimana SNIS meningkatkan strategi organisasi? Pertama, sales dan marketing activity. Kedua, pelayanan customer. Ketiga, kebutuhan logistik. Keempat, produk barang. Kelima, recruitment. Selanjutnya, membangun nilai media sosial. Menurut Nadlin, modal sosial adalah investasi pada relasi sosial dengan ekspektasi pengembalian pada pertimbangan pasar. 4 keuntungan mengapa kita harus meningkatkan relasi melalui media sosial, yaitu memberikan informasi, membagikan atau posting hal yang berguna untuk komunitas. Kedua, memberikan pengaruh. Informasi yang dibagikan secara berkali-kali dapat memberikan pengaruh atau opini. Ketiga, kepercayaan sosial. Meningkatkan kepercayaan sosial apabila dalam komunitas yang berpengaruh. Keempat, profesionalisme. Bergabung dalam media sosial akan meningkatkan nilai profesionalisme. Selanjutnya, cara keuntungan dari media sosial. Ada 2 hal yang umumnya perusahaan media sosial mendapatkan keuntungan, yaitu pertama iklan, pay per click, dan use interest value. Kedua, premium, pay for premium account, dan adblock software. Lalu, cara membangun bisnis yang efektif. Pertama, definisi tujuan perusahaan dan hubungannya dengan media sosial. Kedua, indikator kesuksesan pelaksanaan SNIS. Ketiga, identifikasi pengguna. Keempat, tetapkan nilai perusahaan yang sesuai. Kelima, membuat koneksi pribadi. Keenam, kumpulkan analisis data.
Oke, kita lanjut ke pengenalan sistem keamanan. Antara memiliki keamanan tapi mengurangi kebebasan ataupun sebaliknya. Tugas kita adalah memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan faktor keamanan dan kenyamanan yang ada yang saling melengkapi. Hal-hal ini ada beberapa bagian seperti ancaman, lalu ada kelemahan, ada safeguard, dan yang terakhir yaitu target. Ada pula upaya peningkatan keamanan itu tersendiri, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Terdiri dari hardware dan software yang tergabung menjadi keamanan teknikal seperti autorisasi, enkripsi, firewall, proteksi IDS, IPS, security design, lalu keamanan data seperti password, backup, recovery, keamanan prosedur, serta keamanan fisik. Contohnya adalah pelatihan, sosialisasi, prosedur, administrasi, kebijakan, dan ada pula upaya peningkatan keamanan dari sisi teknis. Untuk mengakses suatu informasi, Anda selalu diminta menginput username dan password. Ini adalah istilah dari identification, yaitu username. Sedangkan istilah dari password adalah authentication. Biasanya untuk autentikasi menggunakan PIN, selanjutnya adalah autentikasi menggunakan biometrik yang berupa karakter fisik pengguna. Selain autentikasi, kita juga dapat meningkatkan keamanan dengan menggunakan enkripsi pada data maupun komunikasi data. Yang terakhir, ada upaya peningkatan keamanan dari sisi non-teknis. Sebuah perusahaan akan menjadi rentan apabila tidak ada kebijakan keamanan yang tidak disosialisasikan. Bahasa sangat teknis, prosedur yang sangat rumit, serta tidak sederhana dan kurangnya pemahaman tentang sistem keamanan itu sendiri. Untuk itu, perlu dibangun sebuah kebijakan keamanan yang mengandung unsur kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Menurut SC Council, ada 7 elemen kunci untuk menyusun kebijakan perusahaan. Yang pertama ada komunikasi yang jelas, pentingnya kebijakan. Yang kedua ada definisikan yang jelas tentang aset informasi yang diprioritaskan. Yang ketiga ada ruang lingkup kebijakan. Yang keempat, jaminan sanksi dan perlindungan hukum. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi personal keamanan. Yang keenam, penyusunan dokumen untuk menjamin penerapan yang efektif. Yang terakhir yaitu partisipasi aktif dan manajemen puncak untuk mensosialisasikan dan mengawasi implementasi kebijakan. Sekian beberapa informasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 2 di materi Manajemen Sistem Informasi. Semoga materi-materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.